kami pada sore ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi ibadah kami. Kami percaya Tuhan menjadikan kami semuanya. Dalam nama Yesus kami masuk dalam ibadah kami. Bapak, terima kasih untuk Terima kasih Tuhan. berkati ya. Mari naikkan suku kita. Mari berikan dalam kami lagi-lagi beban hari ini, angkat kami pun kami berikan kami caramu, berikan kebutuhan kami untuk kami berkumpul menunjukkan Engkau mencari wajah Tuhan, mempergunakan waktu kami sebaik-baiknya untuk mencari Tuhan. Kita bukan Tuhan berkati kami, konten iman kami, tolong kami berkati ibadah kami pada sore hari ini. Kami masih Tuhan, mari kami taruh di dalam Tuhan berpimpin dan menuntun, memberkati, mengurapi hamba-Mu. Dia baru yang menjadi urapi dan berkati. Itu hamba Pak Soeharto dari Lampung yang menjaga perempuan urapi, datang kuasa dan mujizat. Dalam ayat ini kita nyanyikan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau apa yang Kau lihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Makasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan.
Ketika kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata di dalam hidup kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup melakukan segala hal bagi kami. Haleluya. Di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi nyata. Dalam keterbatasan kami, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan yang tak terbatas. Haleluya. Yesus yang kami puja, Tuhan yang ajaib. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, Sang Firman. Oh, haleluya, yang membuat semuanya jadi. Saat kami katakan firman itu, maka semuanya jadi. Kami diberi kuasa untuk menanam. Kami diberi kuasa untuk mencabut. Kami diberi kuasa untuk membangun, bahkan merobohkan. Di dalam mulut kami ada perkataan-Mu Tuhan. Di dalam mulut kami ada perkataan firman yang berkuasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bersama Yesus kami melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi kita katakan, oh, di saat ku tak percaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin. Kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Layanan kami, kuasa Tuhan nyata. Haleluya, haleluya. Perkataan firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Oh, yang keluar dari mulut kami itu nyata. Haleluya, kami mengalami kemenangan bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami serahkan pada hamba-Nya.
Ya, waktu dan tempat. Silakan Pendeta Martin Soeharto. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan ke saya. Senang rasanya bisa ketemu kembali dengan Bapak Ibu semua. Saya minta maaf, sore ini kembali saya tidak siap dengan PowerPoint, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat, tidak mengurangi untuk apa firman Tuhan saya sampaikan. Suara saya jelas, Bapak Ibu, Pak Koming? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Sore ini saya mau sampaikan khotbah dengan tema berjuang sampai akhir. Berjuang sampai akhir. Panjang hidup kita ini adalah pada dasarnya, pada intinya, hakikatnya kita berjuang. Ya. Dan perjuangan itu sampai akhir. Kita akan buka di Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan Kejadian 3 ayat 15, firman Tuhan katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, si Hawa ya, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Ya. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, kisah ini sudah sering kita baca. Ini mengisahkan bagaimana ketika manusia Adam Hawa jatuh dalam dosa. Dan sejak itu manusia tertular dikutuk Tuhan, dan seumur hidup di dunia manusia dan keturunannya termasuk kita semua ini akan terus bermusuhan dengan iblis, ya, dengan iblis, dan kita akan diperhadapkan pada tipu daya, kita akan diperhadapkan pada jebakan-jebakan iblis, dan kalau kita tidak sadari, kalau kita tidak waspada, kita akan terjebak dan membuat kehidupan kita tidak bisa mencapai akhir, tidak bisa mengenapi rencana Allah. Ya. Firman Tuhan katakan di 1 Yohanes 5 ayat 9, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Artinya saat kita ada di dalam dunia, kita akan berhadapan dengan kuasa si jahat. Dan apa namanya, kalau kita menyadari tidak ada yang perlu kita takutkan karena sesungguhnya iblis itu sudah dikalahkan di kaki Yesus. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan di sana, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Dan Efesus 1 ayat yang ke-22-23 jelas sekali dikatakan di sana, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu, Yesus adalah kepala, dan kita semua jemaat ini, kita adalah orang-orang percaya ini adalah tubuhnya, termasuk kita kaki Yesus. Dan kita mestinya menyadari bahwa kita punya kuasa untuk menginjak-injak iblis, kuasa iblis, menginjak-injak
mengalahkan iblis. Tapi kenapa ada banyak kita dan orang-orang percaya dan tidak sedikit orang-orang yang melayani Tuhan, kita akan selalu merasa bahwa kita tidak berdaya mengatasi tipu daya iblis, jebakan iblis ya. Semua orang termasuk kita mungkin mengakui bahwa menjalani hidup di dunia ini membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Kita harus berjuang melawan segala tantangan, kesulitan-kesulitan. Kadang-kadang kita merasa bahwa hari-hari yang kita jalani ini, eh, kita diperhadapkan pada pergumulan yang berat setiap waktu, setiap saat. Ya. Selain kita harus bergumul melawan permasalahan hidup yang kita hadapi, ya, yang bersifat secara jasmani atau kedagingan, kita juga harus bergumul melawan dosa-dosa kita, melawan yang bersifat rohani. 1 Petrus 5 ayat 8-9 di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ayat yang ke-8-9. Lawanlah si iblis, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti. Kita perlu garis bawahi di sini sama seperti. Artinya dia bukan singa. Dia seperti aja. Seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Dan ayat 9 yang jelas memesan kepada kita semua, lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis bukan singa yang siap merekam sebenarnya. Karena di situ firman Tuhan katakan sama seperti. Dia bukan singa, dia seperti aja. Ya. Dan seharusnya setiap kita kalau kita menyadari kita bisa mengalahkan itu dengan segala tipu dayanya. Dan ayat 9 tadi katakan kita mesti melawan di situ dengan iman yang teguh. Ya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengajar kepada kita untuk tidak hanya fokus kepada permasalahan-permasalahan di dunia ini, permasalahan-permasalahan hidup yang kita alami, tapi kita harus fokus kepada masalah-masalah yang rohani. Kita harus tidak perlu dipusingkan oleh masalah-masalah hidup yang ada di dunia ini yang sifatnya sementara. Ada hal yang penting di sana yang mesti kita harus perjuangkan, yaitu masalah rohani, perjuangan rohani. Kita harus berjuang melawan dosa-dosa kita yang menjadi penghambat untuk kita maju. Kita berjuang melawan kedagingan-kedagingan kita yang selalu membuat kita terpuruk ya. Bahkan kita bisa tersendat-sendat melayani Tuhan, tersendat-sendat untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Allah. Kita berjuang melawan dosa, berjuang mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Filipi 2 ayat 12, di sana firman Tuhan katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Kita mesti berjuang mempertahankan iman kita sampai akhir. Jadi sangat disayangkan kalau ada orang-orang percaya, apalagi sudah level hamba Tuhan, percaya Tuhan, melayani Tuhan, tiba-tiba pada akhirnya berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan ya. Bapak Ibu, kita harus berjuang sampai akhir, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar ya sampai akhir. Kita mesti berjuang mempertahankan iman kita sampai akhir. Gimana caranya?
Tidak ada jalan lain kecuali kita harus bisa mematikan kedagingan kita. Kedagingan kita harus kita matikan. Ya. Ada lagu ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia. Tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada misbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti kau ingin. 1 Petrus 2 ayat 11, firman Tuhan katakan, saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita harus menjauhkan diri. Kalau saya boleh katakan, kita harus mematikan kedagingan kita. Karena kalau belum mati masih bisa bangun lagi. Kita harus mati kedagingan kita yang selalu berjuang melawan jiwa. Dan Roma 8 ayat 6 dan 8, firman Tuhan katakan karena keinginan daging itu maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk. Daging itu nggak takluk. Tidak takluk kepada hukum Allah. Dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kemenangan dalam perjuangan rohani menjadi kunci kemenangan kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Ya. Perjuangan rohani ini akan menentukan bagian dari kehidupan kita di masa yang akan datang. Dari hidup yang kita jalani. Kemenangan dan keberhasilan hidup kita dalam perkara-perkara lahir itu dampak dari perjuangan rohani kita. Kalau perjuangan rohani kita menang sampai akhir, tentu kita akan mengalami kehidupan yang membahagiakan. Ya, juga kehidupan yang berkenan kepada Allah. 2 Timotius 4 ayat 5-8, Tuhan katakan, tetapi kuasailah dirimu. Dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Ayat yang ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil. Pada akhirnya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Saya kira kita semua juga merindukan itu semua. Dan kita harus terus berjuang sampai akhir untuk memperoleh kemenangan. Ya. Berjuang sampai kita mendapatkan kemenangan. Sampai akhir dan kita bisa memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Nah, apa upaya kita supaya perjuangan kita sampai akhir itu tidak sia-sia. Perjuangan kita sampai akhir itu membuahkan kemenangan. Yang pertama, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kita perlu membangun stamina holistik kita. Apa itu stamina holistik? Adalah daya tahan. Kekuatan rohani seseorang yang terbangun melalui kualitas hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan sesama. Jadi kata kuncinya di sini kita mesti terhubung
secara rohani yang pertama dengan Tuhan. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berubah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya harus selalu terhubung dengan Tuhan, sumber kehidupan kita. Terhubung dengan Tuhan. Melalui apa? Ya, melalui doa, pujian, penyembahan, baca firman, merenungkan firman, melakukan firman, membangun intimasi dengan Tuhan. Terbangun, terhubung dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat, dalam kondisi apapun. Kita mesti selalu terhubung, harus selalu terhubung dengan Tuhan. Kita harus terhubung juga dengan diri kita sendiri. Emangnya enggak? Sepertinya kita terhubung, tapi ada banyak hal orang yang tidak terhubung dengan dirinya. Kenapa? Karena tidak bisa terima dirinya apa adanya. Ada banyak orang yang mengalami kerusakan gambar diri, tidak mengalami pemulihan gambar dirinya. Dia menolak jati dirinya. Dia tidak bisa terima dirinya apa adanya, tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan sudah beri. Jadi nggak mengherankan kalau ada banyak artis yang akhirnya ya mensulap wajahnya, memancungkan hidungnya, menambah bibirnya, menyulap mukanya, ya karena dia tidak mensyukuri apa yang Tuhan beri. Sehingga akhirnya bisa mengalami seperti Michael Jackson, hancur-hancuran, ya, dan tidak jadi berkat. Bapak Ibu, selain itu kita harus terhubung dengan sesama kita. Dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama. Firman Tuhan katakan di Roma 5 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita harus bisa menerima orang lain tanpa memandang status, tanpa memandang golongan, bahkan tanpa memandang agama. Kita harus bisa terima orang dengan tulus. Ya, kita bisa mengasihi orang tanpa syarat. Seperti Yesus menerima kita pun tanpa syarat, mengasihi kita apa adanya. Bukan karena harta, bukan karena eh, kegagahan, kecantikan kita. Yesus terima apa adanya, yang Yesus lihat hati hamba yang selalu kau cari. Hati hamba yang dia cari. Bukan karena kegantengan kita, kekayaan kita, harta benda yang kita punya semua. Tapi yang Yesus cari adalah hati hamba. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk kita bisa selalu terhubung dengan Tuhan, dengan diri kita, dengan sesama kita, ya, untuk mengalami pertumbuhan holistik ini, itu diperlukan kedisiplinan, ya, supaya pertumbuhan holistik ini bisa terbangun, terwujud, harus disiplin. Kita mesti disiplin membangun stamina holistik kita, ya, yang continue, terus-menerus, tidak anggot-anggotan kata orang Jawa, tidak suam-suam kuku, tidak hangat-hangat ayam, tapi setiap waktu, setiap saat kita mesti disiplinkan diri untuk membangun intimasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Kita harus mengalami pemulihan jati diri kita dan kita harus membangun komunitas kita, membangun hubungan dengan sesama. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai dengan 27 firman Tuhan katakan seperti ini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat yang ke-27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya
supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, membangun stamina holistik itu harus dilatih terus-menerus. Kita mesti perlu latihan. Kalau sudah dilatih terus-menerus akan menjadi habit, menjadi satu kebiasaan. Dan lama-lama menjadi karakter kita, menjadi pola hidup, menjadi gaya hidup kita. Kita perlu bangun stamina holistik. Mengapa? Apa alasannya kita harus membangun stamina holistik kita? Supaya kita bisa mencapai kesatuan iman. Supaya kita bisa mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Serta mencapai kedewasaan rohani. Sehingga tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Tidak gampang tergoncangkan. Tetap unshakable, unstoppable apapun persoalan masalah kita hadapi. Kesulitan apapun tidak membuat kita goncang, tidak membuat kita stagnan. Kita tetap continue. Tetap memiliki iman yang teguh, tidak tergoncangkan. Kita bisa mencapai kemaksimalan hidup. Kalau stamina holistik kita terus kita bangun optimal, semaksimal mungkin. Nah, Efesus 4 ayat 11 sampai 15 firman Tuhan katakan, dan ialah yang Tadi baca ganti kan ya. Bau, bau. sinyalnya buruk ya. Halo, Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Dengar Ya, Pak, dengar ya. Pak, dengar. Tadi terputus lama tadi. Cukup. Iya, udah bisa Pak. Kepental saya dari sinyalnya ini. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Dari ayat yang ke-13, ya, Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ibu Bapak, jadi membangun stamina holistik sangatlah perlu, membangun keterhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan sesama, supaya itu tadi kita mencapai kesatuan iman, kita mengalami pertumbuhan rohani yang kuat, ya, dan tidak gampang terguncangkan, terombang-ambingkan oleh apapun, kesulitan, tantangan, dan situasi-situasi apapun yang tidak enak.
Ya, sehingga kita bisa tetap terus bertumbuh ke arah Dia, ya, mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang kedua supaya kita berjuang sampai akhir bisa mengalami kemenangan. Yang kedua, fokusnya kepada kekekalan. Kalau kita selama hidup fokusnya di dunia, apa yang kita dapat sifatnya sementara. Kita fokus kepada kekekalan, ya. Apa yang kita perjuangkan, kalau apa nggak ada artinya, kalau kita fokusnya kepada dunia. Jadi kita akan meninggalkan dunia ini. Siapapun kita pasti akan ke sana, tinggal tunggu waktu aja sih. Ya, Musa bilang di dalam Mazmur 90, umur kita paling 70, kalau kuat 80, dan terlalunya sia-sia kita melayang lenyap. Artinya semua kita pun pasti akan mengalami ke sana. Jadi kalau kita fokusnya dunia, sia-sialah hidup kita. Kita mesti fokus kepada kekekalan. Ya, kita nggak akan sia-sia. Dan sebagai orang percaya kita tahu masih ada hidup sesudah kematian. Sebagai orang percaya ada jaminan kehidupan yang kekal di sana. Kita percaya bahwa kematian bukan akhir. Kematian itu awal dari masa depan kita, kehidupan kita bersama Tuhan. Kalau fokus kita kepada kekekalan, maka semua yang kita lakukan tentu motivasinya kita untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, untuk menyenangkan orang lain, ya, untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kita. Tapi apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan sekecil apapun, kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita akan lakukan dengan yang terbaik, semata-mata untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita. Jadi itu layak untuk kita perjuangkan. Ya. Filipi 3 ayat 13-14, Tuhan katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, Paulus katakan. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Fokus kita kekekalan, bukan dunia ini. Dunia ini sementara, sebentar kita akan tinggalkan dan kita akan hidup dalam dunia yang baru juga bersama Tuhan. Kita harus berlari mengejar panggilan surgawi. Kalau hari ini Tuhan percaya kita melayani, kita akan melayani dengan segenap hati. Walaupun tantangan mungkin, walaupun hinaan, fitnahan, enggak sedikit kita alami, ya. Walaupun mungkin kita sudah berjuang all out, berkorban mengeluarkan segala-galanya, waktu, uang, segala-galanya. Masih ada juga orang yang menghakimi kita. Masih ada juga orang yang ngebully kita. Masih ada juga orang yang memandang sebelah mata. Tapi biarlah kita nggak akan fokus ke sana. Fokus kita apapun yang kita kerjakan, kita lakukan semua untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Tuhan yang akan memperhitungkan. Bapak Ibu, 14 tahun kami melayani. Maaf, ya kami all out melayani. Itu pun masih banyak tantangan, ya. Masih difitnah, masih, ya, kita tetap terima, kita nggak sakit hati, kita doakan, ya. Ya, belum lama anak saya udah bertahun-tahun tidak bersama kami, dia melayani juga di 10 tahun di Jakarta, kemudian di Jayapura 3 tahun. Karena kita menyadari kita nggak mungkin bisa melayani terus. Mamanya merayu dia untuk pulang, walaupun dengan berat hati, akhirnya dia pulang sini melayani di sini, sama dengan komitmen kami orang tuanya. Dia melayani full, tidak digaji, ya, tidak terima apapun dari gereja. Itu pun beberapa hari belum lama dikatain anjing lah, ya. Kamu ke sini karena bapakmu, semua kami, ya.
Tapi anak saya tetap sampai hari ini dia tetap bertahan melayani dengan setia. Dan banyak anak-anak muda yang bangkit karena pelayanan dia. Jangkau. Kami percaya kalau kami all out melayani Tuhan, Tuhan sendiri yang berhitungkan, Tuhan sendiri yang memiutangi kata Tuhan. Ya. Ya. Kita all out, kita pasti Tuhan pelihara. Sampai hari ini kita dipelihara Tuhan. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, supaya perjuangan kita sampai akhir bisa membuahkan kemenangan, kita mencapai garis akhir, menerima mahkota dari Tuhan. Yang terakhir adalah jangan menyerah di tengah jalan, apapun tantangan yang kita hadapi. Kalau kita menyerah, kita mundur sebelum mencapai garis akhir, nah Tuhan katakan Tuhan tidak akan berkenan. Ya, Ibrani 10 ayat 38 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Ya. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh itu. Saya percaya kita semua di sini, kita adalah bagian dari ayat yang ke-39. Kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri karena hanya tantangan sedikit, tantangan yang kecil. Dan kita bukan orang-orang yang binasa, tetapi orang-orang yang percaya, yang memperoleh hidup. Amin Bapak Ibu ya. Ya, hidup itu perjuangan. Ya, hidup adalah perjuangan yang patut kita perjuangkan sampai akhir. Jika kita mampu untuk kita selalu hidup benar di hadapan Tuhan sampai akhir dan tidak menyerah di tengah jalan, di tengah tantangan yang kita hadapi, di tengah ujian yang Tuhan izinkan terjadi, di tengah persoalan-persoalan yang mungkin akan menghambat jalan kita, kita akan ada reward dari Tuhan. Kita akan ada hadiah yang Tuhan sudah janjikan di depan mata kita. Wahyu 21 ayat 7 firman Tuhan katakan di sana. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Dan Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Ya. Kalau kita setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan tulus, Tuhan katakan seperti itu. Ada reward yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dan Tuhan akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi anaknya yang dikasihi Tuhan. Dan kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Ketika kita menang, kita akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua yang sudah kita lakukan, semua yang sudah kita kerjakan, semua yang sudah kita berikan, itu memang pantas ya, untuk kita alami. Dan semuanya itu membuat kita kuat dan kita mampu. Sehingga kita boleh katakan seperti Paulus katakan, aku telah mencapai garis akhir. Ya, kemenangan. Sehingga memperoleh mahkota kehidupan yang sudah disediakan bagi kita. Roma 8 ayat 18 menutup doa saya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan-penderitaan yang kita alami, kesulitan-kesulitan yang kita alami, tantangan-tantangan yang kita alami, persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah pelayanan kita, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan akan nyatakan bagi kita. Hidup kita perlu melewati proses. Kita perlu melewati proses perjuangan menghadapi setiap tantangan. Untuk apa? Supaya kita menjadi pribadi yang dewasa dalam iman.
pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, pribadi yang tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, tidak tergoncangkan, tidak terhentikan oleh apapun. Demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, bahwa kami menyadari kehidupan kami adalah perjuangan. Kami harus memperjuangkan iman kami harus memperjuangkan kehidupan kami, kehidupan rohani kami sampai akhir, supaya kami mengalami kemenangan. Kami harus terus membangun stamina holistik kami, Tuhan, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dan kami harus fokus kepada kekekalan. Kami fokus kepada hal-hal yang rohani, bukan fokus kepada hal-hal yang duniawi. Kami fokus kepada panggilan surgawi untuk kami terus lakukan dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan, dan dengan tulus, dengan setia, dengan motivasi mengasihi Allah, motivasi untuk menyenangkan Tuhan, bukan motivasi untuk menyenangkan diri kami sendiri. Kami harus terus, perjuangan kami harus berhasil sampai titik akhir. Tidak terputus di tengah jalan, tidak kami putus asa dan kami meninggalkan Tuhan, menyerah di tengah jalan sebelum kami mencapai garis akhir. Tuhan, kami percaya Allah, ketika kami mempertaruhkan semuanya ini di dalam tangan kuasa-Mu, kami mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu, kami akan dimampukan untuk kami mencapai semuanya itu, sehingga perjuangan kami sampai akhir, kami akan mengalami kemenangan untuk memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih. Mempraktikkan firman-Mu Tuhan dalam hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus yang akan terus memampukan kami melakukan dengan setia, melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Martin Soeharto, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Luar biasa ya, memang kita ini semuanya lagi berjuang ya, sampai titik darah penghabisan ya. Bagaimana kita bisa mengiringi Yesus ya, bagaimana kita bisa ada di dalam Tuhan Yesus. Kita harus tetap setia ya, jangan setengah jalan mundur ya, apalagi maaf kata ya, kita meninggalkan Tuhan, itu sangat disayangkan ya. Kita harus berjuang, hidup ini perjuangan ya, nggak ada yang mudah hidup ini ya, harus disertai dengan perjuangan, tekad ya. Karena kita ini kan sedang berlomba-lomba ya, mencapai garis finish yang Tuhan sudah tentukan bagi kita semua yang percaya. Amin. Ya, karena di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, kita ini sedang berlari-lari mencapai garis akhir. Untuk apa sih? Untuk memperoleh mahkota kehidupan yang kekal nanti di surga. Kita nggak bisa beli, nggak bisa sogok ya, kecuali dengan pengorbanan kita. Bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan, hidup benar di hadapannya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Martin Soeharto, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai itu menjadi hamba yang setia ya, hamba yang tulus melakukan amanat agung ya. Berjuang bersama istri ya, terlebih lagi anak mantu cucunya ya, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus, dan juga sekolah yang dibangunnya, juga gereja ya, semua biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Martin Soeharto. Silakan Bu Ria Barus, satu pujian sebelum doa sepa. Besok ibadah Family Ministry yang melayani Pendeta Ibu Nini Kosali. Kita akan diberkati ya. Seperti hari ini kita sudah diberkati oleh Pendeta Martin Soeharto. Silakan Bu Ria Barus. Ya, sebelum kita berdoa Bapak Ibu, mari kita nyanyikan pujian Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah
Silakan doa syafaat. Siapa doa syafaat? Ya, kalau tidak ada saya akan doakan ya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Martin Soeharto, kiranya Kau berkati kesehatannya terutama Tuhan bersama istri, juga anak mantu cucunya semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga berkati pelayanannya, berkati rumah sekolah yang diurusnya ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan juga gerejanya menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati dengan damai sejahtera sukacitamu terus mengalir di dalam keluarga Pendeta Martin Soeharto. Berkati kami semua yang hadir Tuhan, kiranya juga Kau memberkati Bu Ria Barus yang sudah memuji dan menyembah Engkau. Berkati Bu Ria Barus, kesehatannya, juga berkati pelayanannya, juga berkati pekerjaannya ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami percaya yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga berkati dengan damai sejahtera sukacita-Mu yang melimpah buat setiap kami, dan juga kerukunan, kedamaian yang Kau berikan buat setiap kami. Dan juga berkati bangsa Indonesia, mata-Mu yang selalu tertuju buat bangsa Indonesia, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus satu-satunya juru selamat buat bangsa Indonesia. Berkati Presiden kami, berkati Wakil Presiden, juga jajaran para menteri, para DPR, MPR, juga berkati dengan damai sejahtera sukacita kerukunan kedamaian buat bangsa Indonesia. Berkati juga ya Tuhan ibadah besok yang melayani Ibu Nini Fasali, urapannya ganda turun atasnya, sehingga apa yang disampaikannya semua berasal dari isi hati-Mu. Kami mau angkat kedua tangan kami Tuhan, kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyerani kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna buat teman-teman kami yang ada di Family Ministry. Berkati juga ya Tuhan pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan mungkin ada Bapak Anfal dari Bali untuk memandu bincang-bincang. Sekali lagi terima kasih hambanya untuk Pendeta Martin Soeharto. Salam buat Ibu ya, dan berkati. Silakan Pak Anfal dari Bali bincang-bincang.